Informan kita adalah staf khusus, Yes, ya kan, Cen? betul. Iya, makasih ya Pak. Siapa namanya, Cen? Bapak Fikri Satari, betul. Boleh. Coba kita cek ya apakah Bapak Fikri Satari sudah hadir di sini. Selamat sore, Bang Vicky. Selamat sore. Bang ya? Mau menyebutnya Bang atau Bapak setelah ngelihat mukanya? Bang apa Bapak maunya dipanggilnya apa Mas? Mau Mas? Sebenarnya saya orang Sunda. Oh, AA. Ini teh AA, ya. Vicky. Kang Vicky. Kang boleh. Kang, iya boleh, Kang Vicky. Selamat sore Kang Vicky. Cut. Hai. Selamat sore. Sorry banget mengganggu waktu kerjanya di sore-sore yang cukup sibuk ini ya. Ini tentunya. betul. Bang Ya. Vicky, Kang Vicky mungkin boleh cerita dulu ke kita soal rumor ini. Walaupun ini sebenarnya sudah ditepi sama Kementerian Perdagangan, Kominfo juga sudah tepi sebenarnya bahwa temu ini akan masuk ke Indonesia karena memang izinnya itu tidak diberikan karena tidak sesuai dengan aturan yang ada di sini. Tapi mungkin Kang Vicky mau share dari Kementerian Koperasi dan UMKM gimana pandangannya terkait rumor masuknya temu ke Indonesia. Iya, silakan Kang. Ya, saya pertama-tama ingin ganti virtual background dulu boleh ya? Boleh. Silakan. Diganti. Oh, ganti warna Ganti aja. warna. Boleh tahu kenapa mau ganti jadi warna biru? Biar kontras Biar dengan kontras, baiknya yang standby putih tadi. Benar. Maaf. Karena jadinya terang-terang kan Iya, tadi. iya. Ini oke nih, Kang. Oke nih. Kelihatan Baik. banget muka cakepnya. Alhamdulillah. Nanti Alhamdulillah ya. UMKM ya. Silakan Kang. Baik, jadi pertama kita mesti paham bahwa UMKM ini kan tulang punggung perekonomian Indonesia. 64% dari PDB Indonesia itu dikontribusikan dari UMKM. Untuk 99,9% dari pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM. Berkontribusi pada lapangan kerja itu 97%. Jadi lapangan kerja di Indonesia itu 97%-nya atau nyaris 120 juta lapangan kerja itu disediakan dari UMKM. Artinya ini betul-betul menjadi tulang punggung. Dan catatannya adalah UMKM kita ini dalam konteks ini terbagi kedua peran. Yang pertama adalah UMKM produsen. UMKM produsen ini yang kita ingin terus dorong karena dari hulu ke hilir secara ekosistem ini yang banyak menyiapkan lapangan kerja yang berkualitas. Ya, kita makanya dorong tuh industrialisasi UMKM. UMKM bekerja sama rantai pasok industri, mitra dari BUMN, mitra dari industri besar gitu ya. Nah, yang kedua adalah UMKM dari sisi pedagang atau seller atau reseller atau kalau di digital itu ada istilahnya afiliator dan seterusnya. Itu kan sebenarnya adalah UMKM juga dari sisi skala. Nah, ketika bicara platform yang kita ingin diskusikan sore ini yaitu Temu gitu ya. Temu ini kan platform yang punya bisnis model M2C, manufacture to customer. Jadi direct to consumer. Produk dari factory gitu ya. Sebenarnya factories. Jadi majamah karena terhubung dengan ribuan pabrik di China. Nah, bayangkan kalau misalnya ini bisa dibuka di Indonesia, ini betul-betul bisa menghabisi ya, itu UMKM produsen kita karena nggak mungkin compete. Sudah memang di China ini kan pasti skala besar. Produksinya di pabriknya ribuan. Harganya kalau dilihat dari negara-negara yang sudah beroperasi itu sangat murah ditambah memang insentifnya gila-gilaan. Bisa free ongkir, kemudian diskonnya besar karena catatan dari report Wall Street Journal, Temu ini secara global sudah menyiapkan 1,7 miliar US dollar untuk biaya promosi atau setara dengan 27,7 triliun rupiah. Itu tahun 2022, di tahun 2023. Di 2024 berlipat ganda lagi menjadi 3 miliar US dollar atau setara dengan 48,9 triliun rupiah. Ini untuk biaya promosinya. Ya kan? Insentif untuk burning money-nya, untuk narik traffic-nya. Di Amerika, Temu ini dalam waktu belum satu tahun itu bisa mendapatkan 60 juta pengguna. Bandingkan dengan Amazon, platform yang memang leading di US, Amazon ini kan punya praktek bisnisnya hybrid disebutnya ya. Hybrid itu ada dia commerce, tapi juga dia punya retail online, punya brand, white label brand. Itu aja mendapatkan 60 juta pengguna itu membutuhkan waktu belasan tahun. Ya.
Di Korea sudah menjadi leading di e-commerce, di Jepang sudah masuk ke Malaysia, di Thailand, dan mengerikannya adalah diskonnya 90%, 95%. Nah, artinya sudah tidak ada kesempatan lagi UMKM produsen kita. Ditambah yang pertama tadi, yang ditambah karena direct sudah tidak perlu lagi seller, tidak ada lagi affiliator atau content creator yang selama ini memang menjadi penyambung bisnis dari brand-brand di commerce gitu ya, di e-commerce gitu kan. Jadi ini kita sudah bayangkan sebetulnya UMKM kita akan habis. Nah, itu sebetulnya background dari sisi bisnis model si Temu ini. Kenapa disebutnya adalah bahaya betul gitu ya, kaitannya dengan dari platform ini kalau bisa masuk ke Indonesia. Karena apa? Walaupun secara regulasi sudah dipastikan tidak akan comply, karena hari ini kan ada dua sisi juga. Kemarin di App Store dan Play Store sebelum di take down oleh Kemenkominfo, oleh Pak Menkominfo gitu ya, bekerja sama dengan Dirjen Aptika, Dirjen IKP di Kominfo, itu kan sudah bisa di-download walaupun operasinya belum. Yang kedua, mereka sedang mengupayakan mendaftarkan hak mereknya di Kemenkumham, Dirjen Haki. Nah, ini yang kita ingin betul-betul monitor betul agar Temu ini jangan sampai beroperasi di Indonesia. Jadi isu bahwa Temu ya, Temu ya berarti ngomongnya pronounce-nya Temu ya, Kang ya? Temu. Isu bahwa Temu ini memang sedang menjajaki untuk masuk ke Indonesia itu benar ya, Kang ya? Betul. Tadi ya sudah ada di App Store dan Play Store, walaupun hari ini take down ya kemarin, dan sekarang lagi mengupaya sudah 3 kali nih mendaftarkan hak mereknya ke Dirjen HKI, hak kekayaan intelektual dari Kemenkumham dari tahun lalu. Terakhir nih bulan Mei kemarin gitu, walaupun ditolak karena kebetulan sudah ada pemilik merek Temu sejak 2016 di Indonesia. Oke. Baik. Kang, tapi aku penasaran deh. Tadi kan Kang Vicky bilang dia bisa kasih diskon gede banget gitu. Aku tuh penasaran kenapa mereka bisa ngasih diskon dan harga yang murah banget buat produk-produk yang mereka milikin gitu. Kayak dari mana tuh asalnya gitu? Ya, karena di China sendiri kan ini sekarang kondisi lagi oversupply. Oh, I see. Mereka kan masif sekali, selama ini sangat agresif sekali kan. China ini kan ingin memposisikan sebagai negara produsen global. Banyak industri sekarang, contoh mobil listrik sekarang udah udah Tesla udah dikalahkan oleh BYD misalnya kan gitu. Sebelumnya Hyundai yang mobil listrik gitu ya, itu lebih ketinggalan lagi gitu loh. Mobil China ini bukan hanya BYD aja, sebetulnya banyak sekali. Kemudian di sektor apalagi garment, ya produk ya dari China kan gitu. Kalau misalnya lagi kita bilang di bulan lalu itu ada namanya Home Life Exhibition di GI Expo tuh. Kemarin. Tapi ada produsen pabrik-pabrik sekarang membuka langsung cari klien produksinya di pabrik-pabrik China gitu. I see. Tapi berarti artinya mereka kayak jatuhnya buang-buang barang aja gitu ke sini dapat uang gitu ya, Kang ya? Enggak, kan gini polanya. Yang dulu kan startup e-commerce kan dulu ada approach mereka burning money kan, bakar uang kan. Itu untuk apa? Untuk dapat traffic, untuk dapat user. Kemudian mereka berharap ketika sudah ada dapat nih mereka menarik user-user, kemudian mereka dapat experience, kemudian ya dapat data, kemudian akhirnya data ini kan kemudian diolah sedemikian rupa dengan algoritma platformnya untuk terus kunci kan, untuk bisa loyal. Nah, tapi kalau dengan polanya platform global sebesar Temu, ini kan sebetulnya untuk membunuh platform lainnya. Kalau udah mati, yang lain dia akan menjadi penguasa, kemudian dia bisa secara market leader, dia bisa sebetulnya dominan ya, bisa superior untuk bisa mendrive dari konsumennya karena udah tidak ada. Ya, oke. Kang Vicky masih bersama kita? Masih. Oke, baik. Kang Vicky, katakanlah mereka akan comply gitu, misalnya masuk gitu ya ke Indonesia dengan comply ke regulasi yang sudah ada ditetapkan sama pemerintah sekarang dari berbagai macam institusi.
Dari UMKM kita sendiri seberapa kuat untuk bisa menahan gempuran strategi yang dilakukan Temu nanti, Kang Vicky? Apakah sudah cukup kuat UMKM kita untuk bisa bersaing gitu dengan masuknya Temu misalnya ke Indonesia gitu, tapi dengan catatan mereka comply gitu ke aturan yang Ya, berlaku. ya mudah-mudahan koneksi saya bagus ya. Jadi kalau mereka comply harusnya tidak ada masalah karena berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2002 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan pasal 58 ayat 1 dan 5 itu dijelaskan adanya larangan penggabungan KBLI 46 perdagangan besar dan KBLI 47 terkait dengan perdagangan eceran. Jadi nggak boleh digabung. Pabrik nggak boleh langsung direct ke eceran, ke konsumen. Oke. Itu mereka nggak boleh tuh. Jadi M2C-nya berarti udah gugur kalau harus comply. Manufacturer to customer-nya. Plus mereka dengan aturan Permendak 31 nomor tahun 2023 berkenaan dengan pengaturan tidak dilarangan untuk impor cross border secara langsung dan harus dibatasi minimum harganya 100 US dollar ya. Dan berarti kan nggak boleh harga yang barang yang murah-murah. Ya. Mereka mengikuti dua regulasi ini untuk menjadi comply, rasanya kita masih optimis. Walaupun dari sisi yang lain, sebagai platform dan punya kekuatan capital yang sangat luar biasa, mereka bisa melakukan program promosi apapun gitu ya. Ini yang kita waspadai. Karena hari ini sebetulnya kan kita punya top 3 dari platform e-commerce di Indonesia yang memiliki user terbesar. Kan sudah tidak ada yang punya Indonesia murni ya. Artinya kan ada Shopee, ada Tokopedia, ini kan sudah dimiliki ByteDance, kemudian ada Lazada gitu kan. Ini kan memang yang global gitu punya gitu ya. Ditambah lagi, nah ini semakin ya artinya harapan dari Presiden untuk bagaimana ekonomi digital ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat atau rakyat Indonesia sebesar-besarnya. Dalam hal ini ada UMKM-nya, ada platformnya, ada konsumennya. Ini kan semakin tambah tantangannya. Oke. Dari sisi UMKM-nya sendiri, kan di Amerika, di Filipina, Malaysia, Thailand itu kan juga banyak UMKM ya, Kang Vicky. Walaupun mungkin porsi kontribusinya ke ekonomi negara tersebut mungkin beda-beda. Indonesia sendiri 97% tadi menyumbang lapangan pekerjaan gitu. Apakah mereka ini juga negara-negara ini menerapkan aturan yang berbeda ketika si Temu ini masuk ke negara mereka, dan itu bisa kita jadikan best practice gitu untuk diterapkan di Indonesia, atau gimana Kang Vicky sejauh ini temuan Kemenkop? Yang paling bisa paling baik ya dijadikan referensi itu dua negara, yaitu China-nya sendiri dan India. Karena sudah betul-betul strict ya terkait dengan investasi asing terutama di platform commerce, dan betul-betul mengatur secara rigid, tidak boleh ada monopoli, tidak boleh ada afiliasi data lintas platform, tidak boleh ada hybrid punya retail online gitu ya, e-commerce juga produksi barang sendiri gitu ya. Kemudian ada pembatasan harga gitu ya, dan mereka juga sangat ketat memproteksi pasar dalam negerinya gitu ya. Itu India tuh belakangan memang, walaupun udah cukup telat karena hari ini e-commerce di India kan dikuasai oleh Flipkart yang udah diisi oleh Walmart dan Amazon gitu ya. Tapi mereka contoh yang belakangan ini oke gitu ya secara regulasi. Tapi kalau China-nya sendiri kan memang platform-platform ini kan berasal dari China gitu ya, tentunya didukung juga oleh pemerintah. Dan mana ada dulu ada Google, mana ada dulu ada misalnya grupnya Meta gitu ya, mereka punya sosial media sendiri, brand dari perusahaan. Walaupun sekarang udah boleh ya, tapi kan yang dikuasainya sudah dari global. Tapi tadi saya ingin sedikit menambahkan terkait dengan kesiapan UMKM. Kita siapkan selama ini kan gini, kita tuh ada 2020 di awal 2020 ini kan ada pandemi. 2 tahun ini UMKM lagi bertahan hidup untuk
bisa survive gitu ya. Dan karena apa isunya berbeda dengan krisis yang sebelumnya, ini ada pembatasan mobilitas PPKM dan PSBB. Kan UMKM ini banyaknya offline. Kemudian dari ketika pandemi juga lah sebetulnya banyak sekali UMKM yang bertransformasi masuk onboarding di e-commerce. Di sisi yang di saat yang bersamaan dari 8 juta di awal 2020 saat ini sudah nyaris 27 juta UMKM yang onboarding di e-commerce. Di saat yang bersamaan e-commerce-nya tadi ada dinamika kepemilikan platformnya, ditambah ada serbuan dari barang asing yang sangat murah. Akhirnya juga mati juga di online. Oleh karenanya sekarang banyak brand-brand khususnya di consumer goods, fashion gitu ya, craft, juga kuliner. Sekarang mulai lagi ekspansi di offline. Kan sebenarnya kondisinya kita siapkan pembiayaan. Solusi pembiayaan UMKM sudah mulai kita benahi. Journey-nya dari yang ultra mikro, super mikro, dari mulai yang tanpa agunan ya, ada PNM yang hanya dari 5 sampai 10 juta, 20 juta, kemudian ada KUR, kredit usaha rakyat, dari 50 juta sampai 100 juta tanpa agunan, yang sampai yang menengah sampai 500 juta itu harus dengan agunan, kemudian ada fintech yang maksimum bisa 2 miliar tanpa agunan, financial technology ya, fintech, kemudian ada lagi security crowdfunding, itu bisa sampai 10 miliar gitu ya. Kemudian ada angel investor, venture capital. Dan kan bursa saham hari ini punya papan akselerasi untuk UKM yang ingin di market gitu ya. Minimum 50 miliar gitu. Nah, ini kita dibenahi ekosistem pembiayaan UKM di Indonesia. Termasuk kita memperkenalkan yang namanya innovative credit scoring di mana tidak perlu lagi ada kolateral, tidak perlu lagi jaminan buat UKM. UKM kan punya keterbatasan modal. Benar. Ini dengan credit scoring, dengan data telco dan data listrik, ya pembayaran PLN, ini harusnya bisa jadi jaminan buat UKM mendapatkan pembiayaan. Kang Vicky mungkin terakhir, karena waktu kita singkat ya Cut ya. Betul. Terakhir mungkin Kang Vicky, katakanlah saat ini UMKM sudah banyak dibantu gitu dari sisi permodalan untuk bisa ekspansi, untuk bisa mengembangkan usahanya, kemudian promosi segala macam dibantu juga sama Kemenkop UKM, tapi kita juga punya kekhawatiran gitu dari sisi pengawasan Kang Vicky, bahwa kayak barang-barang impor ilegal ini kan masih kerap masuk ya gitu. Ada harapan nggak Kang Vicky mungkin untuk bisa menekan lebih banyak dari sisi peredaran barang impor ilegal yang pada akhirnya membunuh UMKM kita juga pada akhirnya. Dan sekarang tuh masih banyak banget kita temukan ya. Betul, di pasar. Banget. Ya, jadi tadi saya sedikit aja menambahkan bahwa kalau berbedanya dengan negara lain, UMKM kita tuh masih sangat minim ekspornya, baru 14%. Kalau negara-negara lain ketika ada Temu, ya berdampaknya karena kan ini retail Temu itu. Jadi tidak terlalu signifikan membunuh karena banyaknya UKM-UKM di luar negeri, itu banyaknya UKM yang sudah terhubung dengan rantai pasok industri. Jadi bukan end user ya, jadi itu tadi tambahan jawabannya. Nah, kalau kaitannya dengan bagaimana kita betul-betul membatasi atau memonitor, mengawasi dari arus barang masuk, banyaknya ilegal. Betul, dari catatan kami juga jumlah barang yang dari data ya, data negara yang berekspor ke Indonesia, artinya kan impor di kitanya, itu ada gap nyaris 50% dan itu angkanya signifikan, luar biasa. Import ilegal ini, unrecorded import disebutnya, itu besar juga. Jadi itu artinya pasti ilegal. Nah, bagaimana caranya? Ada kurang lebih beberapa. Yang pertama, Pak Teten Mas Duki, Pak Menko UKM sudah mengusulkan di rapat kabinet bahwa nanti untuk barang ekspor dalam HS code tertentu, komoditas tertentu, itu dipindahkan ke Indonesia Timur, misalnya di Sorong misalnya gitu. Jadi fokus aja di sini. Agar kalau misalnya dari pelabuhan lain, kan banyak nih pelabuhan cross border gitu ya. Kalau ada barang terkait dengan produk itu, order itu udah pasti barang ilegal. Jadi udah satu aja, fokus. Kenapa itu juga akhirnya membuat balance biaya ke timur. Kan selama ini kan barang dari barat ke timur, kemudian dari timur ke baratnya kosong nih kontainer, jadi mahal. Jadi ini ada barang ekspor yang ditarik. Yang ketiga juga akhirnya membuat barang impor ini menjadi mahal ketika masuk ke Jawa. Ini kan nanti membuat kompetisi harga dengan brand lokal kan lebih baik gitu ya. Yang kedua dari sisi online, tentunya tadi regulasi terkait dengan e-commerce ini harus ketat betul gitu.
Yang ketiga, ya, jadi kalau misalnya dijual barang impor di e-commerce berdasarkan Permendag 31 2023 itu harus mencantumkan izin barang ekspor, izin impor resminya. Jadi itu ada diperketat. Nah, yang ketiganya tentunya kita ingin perkuat produk UKM lokalnya ya, biar agar lebih berkualitas, kita pembiayaan kita sempurnakan, akses to marketnya kita siapkan, bisnis model agregasinya kita siapkan, para agregator-agregator UKM ini kita perkuat gitu ya, agar bisa mengkonsolidasi UMKM. Isunya ada 3, skala ekonomi, standarisasi produksi dari kualitas kapasitas, dan terakhir adalah akses, baik pembiayaan, pendampingan, sampai dengan pasar. Demikian. Oke gitu, tapi aku masih penasaran satu nih sebenarnya. Boleh nggak satu pertanyaan lagi terakhir banget nih? Boleh ya. Aku tuh penasaran, kira-kira ada nggak peta jalan Kemenkop untuk membuat UMKM tuh lebih berdaya saing, jadi nggak cuma di level nasional aja gitu? Untuk meningkatkan porsi ekspor tadi ya? Ya, ini koneksinya oke. Jadi bagaimana UKM ini bisa berdaya saing global, kurang lebih gitu ya? Betul. Koneksi saya agak. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bermitra dengan agregator yang memang selama ini punya pasar ekspor. Agregator ini mereka yang sebenarnya bertugas melakukan pendampingan dari sisi, dan kemudian produksi, memastikan standar QC, QA-nya, quality control dan quality assurance-nya, sampai dengan pembiayaannya mereka juga lakukan, sampai mereka bisa punya off-taker yang captive gitu ya. Jadi udah banyak sekarang agregator hal terkait dengan beberapa produk gitu. Misalnya untuk buah-buahan segar ada koperasi Kopontren Al Ittifaq. Misalnya untuk produk kria ada Duanyam atau Out of Asia di Bantul gitu ya. Duanyam ini basisnya di NTT gitu. Mereka sudah punya kerjasama sama pasar atau pembayar atau off-taker di luar negeri. Jadi udah captive nih. Jadi mereka sekarang banyak bermitra dengan UKM-UKM kita. Nah, dari sisi pembiayaan, BNI di eranya Pak Erick Thohir ini sudah difokuskan untuk membantu UKM ekspor. Nama programnya BNI Ekspora gitu. Dari sisi logistik ada pendekatan kontainer bersama gitu ya. Jadi kontainer bersama ini kan karena kan UKM kita skalanya kecil-kecil. Kalau misalnya kontainer kan besar gitu ya, jadi ada terschedule, jadi terjadwal kontainernya, jadi bareng-bareng kolektif. Ada juga sekarang beberapa platform bahkan sudah ada cross border ekspor, gitu ya, jadi bisa satuan juga. Gitu. Jadi sebenarnya beberapa inisiatif, termasuk juga dari sisi produksi, Kemenkop UKM sudah membangun 12 rumah produksi bersama. Jadi para UKM ini nggak perlu investasi di mesin satu persatu gitu. Baik. Ini bisa kolektif, bisa memanfaatkan rumah produksi yang sudah dibuatkan oleh pemerintah. Baik. Semoga semakin berdaya saing UMKM Amin, kita. Semoga program-program tadi bisa menambah ekspansi ekonomi atau kemampuan UMKM kita ya. Betul, Kang Vicky, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas Kang waktunya. Vicky. Terima kasih banyak. Selamat bekerja. Tapi udah pulang kerja, Deng. Iya. Selamat beristirahat kalau gitu, Kang Vicky. Belum pulang kerja kayak jam segini ya, Kang Vicky. Masih lembur. Oh, lembur. Kalau gitu selamat bekerja kembali, Kang Vicky. Terima kasih banyak. Selamat sore. Bye.